Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa dan tak bosan kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang demikian banyak kita rasakan, kita nikmati. Dan dengan nikmat-nikmat itu semakin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, termasuk nikmat semangat hadir dalam majelis ilmu, nikmat bisa istiqomah, nikmat sehat walafiat, nikmat kemudahan, kegampangan, keringanan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa syukur kita kepadanya, semoga semakin berlipat ganda nikmat-nikmat yang telah kita rasakan, kita nikmati ini. Dan kita berharap mendapatkan nikmat yang sangat besar, diselamatkannya kita dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya bersama orang yang sangat kita cintai, panutan dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berusaha kita teladani dan kita pelajari perjalanan hidupnya. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada pembahasan berikutnya, yakni pensyariatan ibadah puasa. Setelah kemarin perubahan arah kiblat, kita masuk pada awal mula disyariatkannya puasa, yakni setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Yang mana puasa ini diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud umat-umat itu adalah umat-umat tauhid, dari umatnya para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal umatnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihimussalam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, ayat yang sangat familiar kita dengar setiap kali Ramadan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita sekalian bahwasanya puasa ini yang diwajibkan kepada Rasulullah SAW, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW ini dahulu juga telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat dari Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan puasa, ibadah yang agung ini, yang bagi kita umat Nabi Muhammad bagian dari rukun Islam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia mengatakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu,
bahwasanya telah disyariatkan sholat dalam 3 tahapan, dan ini sudah kita ulas kemarin-kemarin. Disebutkan di sana tahapan-tahapan sholat. Maka adapun puasa juga memiliki tahapan. Sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan, dan juga puasa Asyura 1 hari, yaitu puasa Asyura. Kemudian tahapan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan puasa dengan firman-Nya yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai kepada firman-Nya, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang yutiqunahu, yang mereka berat untuk menjalankannya, maka dengan membayar fidyah, fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah, memberikan makan 1 orang miskin pada setiap hari yang mereka tidak berpuasa. Maka di sini barang siapa yang berpuasa, maka dia berpuasa. Jadi tahapan yang kedua ini diwajibkan puasa, tapi juga ada pilihan. Bagi yang tidak puasa, maka dia bisa membayar fidyah dengan berikan makan kepada orang miskin. Jadi boleh sekendak dia berpuasa puasa. Kalau dia mengendaki tidak puasa, maka membayar fidyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang lain yang berbunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, sampai kepada faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian semua datangnya bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Maka ditetapkan puasa bagi orang, dengan ayat ini, maka ditetapkan puasa bagi orang-orang yang mukim, orang-orang yang ada di tempat atau di negerinya, di kampung halamannya. Orang-orang yang sehat, dan kemudian diberikan keringanan bagi orang yang sakit, bagi musafir, dengan ditetapkan untuk memberikan makan dan ketetapan memberikan makan kepada orang-orang tua yang mereka tidak mampu untuk melakukan puasa. Maka ini adalah 2 tahapan berikutnya. Lalu Ibnu Katsir mengatakan lagi, maka mereka kemudian makan dan minum dan mencampuri istrinya selagi mereka belum tidur. Jadi aturan awalnya itu begitu. Jadi mulai Isya, mereka tidak boleh sahur, tidak boleh makan lagi, tidak boleh mencampuri istrinya kalau sudah makan. Ya, kalau mereka tidur, kalau mereka tidur kemudian nggak boleh bangun-bangun walaupun belum fajar. Mereka nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngumpul bojo kalau sudah tidur. Jadi maka mereka kemudian makan dan minum dan mendatangi istri-istri mereka selagi mereka belum tidur. Apabila mereka telah tidur, maka tidak boleh makan, minum, dan mencampuri istrinya. Maka kemudian ada suatu kejadian. Ada seorang laki-laki, seorang pemuda dari Ansor yang disebutkan namanya Sirmah. Dia melakukan puasa
sampai menjelang sore waktunya berbuka. Dia mendatangi istrinya lalu sholat isya. Kemudian setelah itu dia tidur. Kemudian tidak makan, tidak minum karena sudah tidur. Nggak boleh sahur, nggak boleh makan. Sudah tidur maka nggak boleh makan, nggak boleh minum, apalagi nggak boleh juga mengumpuli istrinya. Sampai kemudian puasa berikutnya kan, hari isuke paginya puasa lagi dia. Dalam kondisi tidak makan, tidak minum. Paham ya? Jadi ketika berpuasa gitu ya, sampai menjelang buka dia nggak berbuka, tapi tidur. Gitu ya. Belum makan udah tidur, belum minum udah tidur. Aturannya kalau sudah tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngumpuli bojo. Maka otomatis besok paginya ya dia harus menahan diri dari makan, minum, dan ngumpuli bojo sampai menjelang berbuka lagi. Orang ini maka merasakan keletihan dan kepayahan karena tidak sahur, tidak buka. Nabi SAW ketika melihat sahabat ini, beliau bertanya, Mali araka faqad jahadtu jahdan syadidan. Mas, tak delok sampean iku kok koyo letih, lesu, lemah gitu. Loyo gitu. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Selain itu juga diriwayatkan Umar bin Khattab, dia setelah waktunya berbuka dia mengumpuli istrinya. Setelah itu tidur. Maka kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan akan hal itu. Jadi puasa nyampuri bojone, gitu. Berbuka kan, sudah boleh berbuka, nyampuri bojone, terus turu. Ya payah bertambah letih kan gitu. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan akan hal itu. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasun sampai akhir. Sampai ayat tsumma atimmus siyama ilal lail. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari berpuasa mengumpuli istri-istri kalian. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Kenapa sih kok istri itu diibaratkan pakaian atau kita diibaratkan pakaiannya istri? Kira-kira kenapa Mas Anton? Kok ibaratnya itu loh kok pakaian gitu. Turun pengalaman. Banyak yang mengambil, ini lepas dari bahasan ya, mengambil pelajaran di sini. Kenapa kok digambarkan pakaian itu? Ya karena sifat dari pakaian diantaranya adalah menutupi. Menutup pakaian itu adalah fungsinya adalah menutupi aurat sesuatu yang harus ditutupi. Maka suami istri itu seharusnya saling menutupi aibnya masing-masing. Seorang itu nggak akan tahu jeroani seseorang kecuali istrinya. Maka yang kalau pengen ngerti api elek seseorang, tanyalah istrinya. Dia sing tahu ngerti jopon jerone bojone pasangan. Ya toh? Iki bojone pengin ngorok turune ngentutan. Oh wis ngerti mesti bojone. Ngomengan, temperamen, gak doyan iwak pitik, doyan iwak gereh lho bojone. Ngono kuwi. Mburine punggunge ana tohe. Iki ngerti bojone. Keringete iku mambu terasi ngono ku ya bojone. Makanya suami istri itu diibaratkan pakaian agar bisa menutupi aib masing-masingnya. Ya, jangan sampai aibnya itu terbuka. Fungsinya pakaian untuk menutupi aurat, menutupi sesuatu yang harus ditutupi. Ya, menutupi
aib kita, cacat kita. Kalau ada boresan mesti ditutupi. Ya ditutupi. Ono berarti nek raine wis ditutupi oleh masker. Nah, tutupi. Ono gondol dijilbabi. Tutupi. Karena merasa malu. Nah, seharusnya seperti itulah suami istri. Oh cukup sing wedok cerita bojone ngene mbek wong liya, sing lanang ya ngono enggak boleh itu. Itu sudah diketahui. Fungsi pakaian yang lainnya adalah untuk menghangatkan badan jika musim dingin dan apa? Jadi nek wong iku jek dhewean iku turune ya glebak-glebak. Tapi nek wis di bojo kok anteng wis turune. Ya, cek pelapang, cek miring itu anteng gitu. Jadi cek Joko itu dia yang miring, mulak malik gitu. Kayak iso turun omah turun njaba. Gitu. Gitu. Jadi gak tenang. Gak tenang. Nah, kanyepen gitu. Dengan pakaian menjadi hangat. Ya. Tenang. Dan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi yang lain. Diibaratkan pakaian, ya karena memang istri atau suami dengan istrinya itu seperti itu keadaannya. Sak cinta-cintai awak dhewe iku mbek anak-anak. Gitu. Awak dhewe wis bapak-bapak ya. Utawa sing mak-mak sing mbek anak lanang iki. Sak cinta-cintai, sak sayang-sayang. Nek anak iku wis gedhe, gak mungkin sak turu bareng. Ketika jalan, gak mungkin anak gadis itu gandeng, gak mungkin. Terus sepedaan digonceng ngerangkul ngono ya kok gak mungkin wis gedhe. Tapi nek bojo gitu. Lah iku ya gandeng maksud padha tuweke nenek-nenek kakek gandeng dirangkul. Diambungi. Sampeyan ngambungi anak gadis sih gak pantes. Gak pantes. Nah, itulah pakaian. Ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan puasa, bulan Ramadan itu. Ngumpuli istri-istri, mendatangi istri, ngumpuli. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian pakaian. Sampai ayat summa atimmus syiyama ila ilaih, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam, yakni maghrib. Jadi disyariatkannya puasa dengan tata cara seperti ini pada bulan Sa'ban di tahun yang kedua dari Hijriah. Jadi setelah 2 tahun kedatangan Nabi ke Madinah, syariat ini disyariatkan pada bulan Sa'ban. Dan ditetapkan syariat puasa menjadi suatu hal yang wajib disertai dengan kemudahan dan tiada kesulitan. Nah, di antara hikmah Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagian orang sebelum kalian. Maka memberikan sebuah kemudahan. Jika sesuatu perbuatan yang berat katakan dilakukan, tapi jika yang melakukannya banyak, maka itu akan terasa ringan. Maka ayat itu disebutkan orang-orang sebelum kalian itu juga berpuasa, orang sampai antok. Gitu. Sehingga puasa bagi orang Islam itu sesuatu yang mudah. Dan sudah terbukti anak-anak kecil pun bisa melakukan. Tapi bagi orang kafir, heran. Orang-orang barat itu heran. Lihat orang Islam itu seharian gak makan, gak minum gitu, heran. Bagi orang-orang kafir itu. Dan dikatakan oleh mereka, kok bisa ya gitu. Tapi bagi kita umat Islam, itu ringan. Bahkan anak-anak kecil ini bisa. Anak-anak kita ini kelas 1, kelas 2 itu sudah bukan puasa zuhur, puasa asar gitu. Puasa sungan enggak. Tapi sudah puasa tutuk sampai maghrib.
Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu sesuatu yang mudah. Jadi disyariatkannya puasa, diwajibkan puasa, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur syar'i. Disertai dengan kemudahan dan tanpa adanya sesuatu yang berat. Dan dikuatkan kewajiban ini bukan hanya dari Al-Quran yang Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, tapi juga didukung oleh wajibnya ini didukung oleh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ucapan-ucapan para ulama bahwasanya puasa ini para ulama sepakat puasa Ramadan itu adalah wajib hukumnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan juga ucapan mereka. Jadi ulama kaum muslimin sedunia sepakat akan hal ini. Puasa Ramadan adalah sesuatu yang wajib. Maka tentu tidak boleh bagi seorang muslim untuk melanggarnya secara asalnya. Ya, secara asalnya juga tidak ada halangan apa-apa, tidak ada halangan syar'i, maka wajib dia melakukan puasa, nggak boleh ditinggalkan. Ini adalah rukun Islam, ya termasuk rukun Islam, satu hal yang agung di dalam rukun-rukun dalam syariat agama Islam. Selain itu juga ada puasa-puasa sunnah, ya ada puasa-puasa sunnah, semisal puasa Ayyamul Bid, yang mana kita disunahkan untuk setiap bulan Qamariyah, bulan Hijriyah, kalau kita nyebut bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah, disunahkan setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15 melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan, namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid, puasa hari-hari yang putih. Bukan puasa muti. Bukan puasa muti. Iso jenenge puasa muti lho, kok iso gare samar wae gitu. Poso mute. Tibake mute sing ngono kuwi gak mangan kecuali sing putih-putih. Kerane puasa Ayyamul Bid. Jadi puasa sunnah disunahkan diantaranya puasa Ayyamul Bid. Kemudian puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa Senin dan Kamis. Apakah boleh puasa Senin tok, Kamisnya enggak, Pak? Ya boleh saja. Ya. Dalam bulanan 3 hari Ayyamul Bid. Dalam mingguan ada Senin dan Kamis. Kemudian ada juga puasa Syawal 7 hari setelah bulan Ramadan. Kita disunahkan puasa 6 hari. Puasa Syawal. Namanya karena dilakukan pada bulan Syawal. Kemudian puasa Asyura, bulan Muharram. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Daud dan lain sebagainya. Ini adalah puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Artinya sesuatu yang jika dilakukan maka dia mendapatkan pahala. Namun jika tidak dilakukan ya tidak berdosa. Ini adalah puasa-puasa yang disunahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim dan menjadi tambahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan puasa-puasa ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan selain puasa ini ibadah-ibadah yang lain yang juga hukumnya sunnah sebagai tambahan pahala, tambahan untuk menyempurnakan dari kekurangan yang wajib, gitu. Tambahan ketaatan dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari apa yang kita baca bersama-sama tadi atau kita ulas tadi, kita bisa mengambil faedah tentang pensyariatan puasa ini, yakni di antara hikmahnya adalah Islam di dalam mensyariatkan syariat atau aturan-aturan pada agama ini, pada Islam ini, melalui beberapa tahapan. Ada tahapan-tahapannya.
Seperti tidak mewajibkan puasa ini langsung sekali jadi, tapi mengalami beberapa tahapan. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Mula-mula ibadah puasa ini diawali dengan puasa 3 hari. 3 hari sampai puasa sebulan pada bulan Ramadan. Jadi awal mula yang dilakukan Rasulullah SAW tadi kita sampaikan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Selain juga puasa Asyura. Kemudian setelah itu kewajiban diturunkannya kewajiban puasa bulan Ramadan dengan pilihan. Ya, yang mau puasa boleh, silakan, nggak boleh tinggalkan puasa lakukan. Yang tidak puasa dengan memberikan makan fakir miskin. Setiap hari dia tidak berpuasa. Kemudian setelah itu, setelah mulai terbiasa dengan puasa ini dan mulai kuat menjalankannya, kemudian setelah itu tahapan berikutnya adalah menjadikan puasa Ramadan itu suatu yang wajib. Tidak ada pilihan. Wajib untuk dilakukan. Terkecuali karena ada udzur syar'i. Maka di sini kita mengambil sebuah faedah. Demikianlah Islam di dalam memberikan, mensyariatkan suatu syariat itu bertahap. Maka demikian seharusnya kita mengambil pelajaran di dalam beberapa hal kita lakukan dengan bertahap. Termasuk ketika kita berdakwah ya kita bertahap. Ojo langsung apa jenenge saya? Geden-geden gitu. Tabligh akbar terus saya. Gitu. Bertahap, bertahap. Gitu. Jadi ini saya di istiqomah terus gitu bertahap. Gitu. Ojo wis tabligh akbar wae. Umpamane biyen-biyen tabligh akbar wis bubar dhisikan iki. Ya wong ngene wae yo akeh sing sandungan yo. Apa meneh tabligh akbar terus. Nah wong ngene wae yo. Aja sing teko njaba sing ditekakno. Kan itu ngono to kemarin. Apalagi ketika Nabi SAW berdakwah pun kita ketahui kan bertahap. Gitu. Ada masa sirriyah, kemudian jahriyah, kita sembunyi-sembunyi. Semuanya bertahap. Termasuk ziarah kubur dulu kan ya dilarang gitu. Setelah kuat ya monggo ziarah kubur. Ada tahapan-tahapan. Khomer, pelarangan khomer juga ada tahapan-tahapannya. Intinya pada syariat yang disyariatkan di dalam Islam itu sudah ada tahapan. Dan itu harus kita ketahui. Agar ketika kita hidup ini juga melalui tahapan-tahapan. Mungkin kita hidup aja dari kecil. Doyane gedang. Kemudian setelah itu bubur. Bertahap. Sampai tuwek. Bisa melayu. Doyan apa-apa. Rawon, gulai, sate. Mlebu kabeh. Bertahap. Maka di dalam beramal juga kita usahakan seperti itu. Ya mula-mula kita baca Al-Quran. Ya mari kita biasakan baca Al-Quran tiap hari. Jangan sampai terlewat untuk dia baca Al-Quran. Misalnya. Langsung sak juz Pak. Gak usah. Sak lembar dhisik. Aku kuat tapi 3 lembar. Ya, sak juz sedina ya kuat. Ora usah gitu. Gitu. Dulu ada sahabat yang seperti itu. Ya, ketika masalah puasa juga itu. Gitu. Maunya puasa. Jo, ben Nabi itu penging. Suwe-suwe toler-toler ya ngatamkan Al-Qur'an, ya ngatamkan Al-Qur'an. Ya ngatamkan Al-Qur'an sahabat ini ngatamkan Al-Qur'an. Khatamkan dalam sebulan atau berapa bulan sekali. Aku bisa tiap ini. Ngotot aja. Nah, itu persilakan, ya wis, kamu. Setelah tua baru dia merasakan. Dulu seandainya dulu saya mengikuti apa yang diomongkan Nabi. Tambah tua fisiknya tambah lemah, tambah gak kuat. Padahal dia punya berkomitmen untuk tiap hari misalnya menghabiskan 5 juz. Tambah tua tambah berat. Puasa demikian pula tambah tua tambah berat.
Maka tahapan-tahapan itu perlu. Dan ini sesuai dengan fitrah kita. Ya, bertahap. Dalam berdakwah juga begitu. Jangan langsung antem kromo, yuk gak ngerti apa bid'ah wae. Gak ngerti syirik. Yuk kandhani dhisik niki iki sirik. Lho iki lho dalile ngene-ngene lho Nabi. Gitu iki bid'ah ngene bid'ah iku ngene terangno dhisik. Oh juga bid'ah kabeh wae. Kumpulan ngono iku bid'ah. Raimu ya bid'ah menisan ngono. Akhirnya begitu. Itu tahapan. Orang nggak ngerti. Ada di dalam pelajaran dakwah itu fikih dakwah itu ada kaidah at-ta'rif qabla taklif. Jadi pemberitahuan dulu, baru pembebanan. Jangan seorang itu lalu dibebani apa yang dia nggak ngerti, nggak paham, nggak ngerti ini kewajiban. Gitu. Harus diterangkan dulu ini kewajiban. Ini. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Yaman ke Mu'ad bin Jabal ya, ke Yaman, Mu'ad bin Yaman, ke Yaman, itu kan diwasiatin Nabi SAW. Kamu akan menghadapi sekelompok orang ahli kitab. Maka ajaklah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Kalau setelah mereka mau, maka sampaikanlah kepada mereka kewajiban orang yang telah mengucapkan itu, yaitu melakukan sholat dalam sehari 5 kali sehari semalam. Itu 5 kali, 5 waktu. Setelah mereka mau, masalah zakat bertahap. Enggak langsung. Nah, kita lanjutkan. Faedah berikutnya. Jadi tadi disyariatkan ya puasa dengan segala kemudahan dan tidak adanya kesulitan terhadap umat Islam. Yang dimulai dengan kewajiban puasa sesudah sholat isya dan seterusnya itu sudah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dimulainya ayat pensyariatan puasa, kewajiban puasa dengan ayat tadi itu, maka di sini ada sebuah pelajaran bagi kita sekalian. Sama ini ya. Tahapan dalam masyariatan puasa, kemudian kita mengambil faedah dari ayat tadi, motivasi untuk memperbaiki jiwa dan memperbaiki hati. Maka sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang berat, sesungguhnya ibadah yang berat. Dan perkara ini perkara yang berat, yang dirasakan oleh setiap diri-diri kita yang terbebani dengan kewajiban ini. Akan tetapi dengan disebutkannya banyak orang yang melakukannya akan menjadi mudah, menjadi ringan untuk dilakukan. Ini sudah kita ulas tadi. Faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi orang-orang dahulu juga melakukan puasa. Maka ketika kita merasakan bukan hanya kita sendiri, maka itu akan menjadikan ringan apa yang sejatinya berat gitu. Yang sebelumnya berat. Bahkan kadang-kadang kemudian menjadi ringan sampai kurangan. Ya sampai kurangan. Ada di antara saudara kita ini yang puasa itu sampai 2 tahun, 3 tahun. Bahkan kemarin saya dengar ada sepupu jauh, atau sepupu minduan apa ketiga gitu. Dia ini sudah menjalankan puasa selama 3 tahun. Kurang 2 tahun. Jadi targetnya 5 tahun. Jadi kemarin saya sempat ketemu ketika takziah, awake kuru tak kira loro. Tiba dia menjalankan puasa. Sudah 2 tahun waktu itu. Itu targetnya 5 tahun di Kongon Kiai ini. Nah, Mbok mari ngono iso piye gak ngerti ya. Artinya kok
sampai begitu semangat, begitu kok kita melihatnya kok enak teman ya puasa gitu ya. Padahal kita sebulan itu kok empot-empotan gitu loh. Akhir-akhir itu sowan dengan api mari itu sowan. Iki kok sampai 2 tahun. Gitu. Jadi sesuatu yang berat jika dilakukan orang banyak menjadi ringan, atau jika ada motivasi yang mendorongnya itu akan menjadi ringan. Disebutkan menjadi orang yang bertakwa itu tidak ada tempat yang lain kecuali surga. Uiddat lil muttaqin, disediakan oleh orang yang bertakwa. Wah, ini senang. Ya. Jadi surga itu disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Dengan puasa menjadi orang yang bertakwa. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada motivasi untuk masuk surga. Nah, orang yang berpuasa maka dia mendapatkan surga Ar-Rayyan. Jadi menjadi ringan motivasi itu. Tapi kadang-kadang motivasi di dalam Al-Quran dan di Sunnah itu tidak begitu menyemangati kita. Tapi kalau motivasi dari Ustadz, dari Kiai, kenapa kok iso? Gitu loh. Sama ada puasa, sama ini, aku sampan untuk bojo ayu. Lu semua mangat. Itu puasa mas Anton. Sama puasa Anton. Karena ada puasa, mau soli sopo gitu. Karena adalah seperti itu. Sampai kalau puasa terus mau soli sopo. Gitu. Karena memang ada motivasi. Orang-orang tahu itu motivasinya. Ya itu. Jadi karena orang banyak melakukannya menjadi ringan. Terkadang juga karena ada motivasi yang akan didapatkan dengan itu. Itu menjadi ringan. Makanya Allah SWT menyebutkan orang-orang dahulu juga berpuasa, dan kan berpuasa itu akan menjadi orang yang bertakwa. Dan tidak ada tempat yang bertakwa kecuali surga. Maka itu akan menjadi ringan. Yang kedua, sesungguhnya ayat ini memberikan dorongan kepada kita sekalian untuk bersemangat, ya, untuk bersemangat. Memotivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena semua orang melakukannya. Kalau orang semua melakukannya menjadi hal yang biasa, ringan. Ya, tapi kalau mencapai finish, maka itu enggak semua orang bisa. Maka orang akan berlomba-lomba untuk memperbaiki ketaatan ini. Kalau puasa ya berlomba-lomba untuk memperbaiki puasanya agar tidak sia-sia hanya mendapatkan dahaga, lesu, lapar dan dahaga, tidak dapat apa-apa. Maka dia berlomba-lomba memperbaiki ibadahnya. Jadi puasa ini akan mengajarkan kepada kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memotivasi kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian selain itu kita mengambil pelajaran dengan disyariatkannya puasa. Kalau ayat tadi banyak ya pelajarannya, tapi kita cukupkan di situ saja. Jadi antaranya dengan puasa akan bisa merasakan orang-orang yang tidak makan. Gitu. Jadi disyariatkannya puasa, maka ini akan memotivasi juga untuk peka terhadap sesama. Orang yang biasa tidak lapar, kemudian lapar, merasa, oh gini rasanya orang lapar. Sehingga merasakan kepekaan orang-orang yang tidak punya, yang tidak selalu ada di sampingnya setiap harinya makanan. Kita bisa merasakan. Sehingga kita menjadi peka, ada enggak tetangga-tetangga yang tidak makan, ada enggak teman-teman yang hari ini tidak makan. Ya, kita merasakan itu. Merasakan gak mangan itu, gak penak, gak iso turu, gak sing macam-macam. Sehingga kita berusaha untuk peduli terhadap mereka. Selain itu akan menguatkan ikatan di antara anggota masyarakat dari kepedulian tadi. Kemudian juga mentarbiyah diri kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Jika seorang tidak makan, maka otomatis dia berusaha untuk tidak makan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjagaan dari nafsu kita. Nafsu kita untuk pengen makan, pengen minum, ya, pengen ngumpuli bojo, ya, harus ditahan. Nah, ini melatih, memotivasi kita untuk menahan hawa nafsu.
Kalau sebulan bisa seperti itu, siang hari bisa seperti itu. Gitu. Bisa. Jadi ini sing ngerokok-ngerokok. Aku ra iso ninggal rokok, nyatane nek puasa yo iso. Sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya bisa, tapi tidak mau saja. Nyatane ketika puasa juga tidak merokok kuat. Apa meneh mari mangan, apa meneh yo. Masalahnya cuma satu, sampean gak gelem mandek ngono ae. Jadi nek gelem ya. Dulu teman-teman ketika teman-teman ngaji ketika masih merokok, piye carane berhenti merokok, Pak? Ketika sama nyekel rokok potes gua. Sampean enggak akan rokokan. Nah, gitu. Ya kalau nyekel rokok terus kok sumet yo bablas. Gak usah sumet coklek-coklek gua. Gitu. Gak iso gak kuat gua. Cilik sak mene ora kuat. Ya gitu. Kemauan saja. Kemudian pelajaran yang lain adalah dari berpuasa ini, berpuasa dan berbuka itu waktunya sudah ditetapkan. Jadi ada aturan di dalam puasa ini. Yang berbeda dengan puasa-puasanya orang-orang lain, termasuk dulu umat-umat sebelumnya. Berbeda tata caranya dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Istilah puasa ini bukan hanya dimiliki orang Islam, ada orang Hindu juga puasa, ada semuanya puasa. Yang membedakan adalah tata caranya. Ya, membedakan adalah tata caranya dan juga tujuannya berpuasa. Tata caranya dan tujuannya berpuasa. Nah, puasa di dalam Islam ini mempunyai aturan tata cara tersendiri. Sebagaimana yang telah kita ketahui. Ketika makan sampai adzan subuh. Boleh makan, boleh minum, boleh berkumpul kunjungi. Setelah itu enggak boleh makan sampai adzan maghrib atau waktu tenggelamnya matahari. Setelah itu boleh makan, minum dan seterusnya sampai tadi adzan subuh lagi aturannya. Kemudian aturan-aturan sunnahnya ketika berbuka apa yang dimakan. Ketika sahur apa yang dimakan. Ada aturan seperti itu. Tapi aturan bakunya adalah seperti tadi. Maka ini berbeda dengan umat-umat yang lain. Kemudian seorang muslim terbiasa dengan aturan dan keteraturan hidupnya. Ini pelajaran dengan aturan berpuasa seperti itu, maka seorang muslim itu seharusnya hidupnya teratur. Ya, pelajaran dari kaifiyah berpuasa, di mana puasa di dalam Islam ini ada aturannya yang mungkin berbeda dengan puasa-puasa dalam agama yang lain. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu di dalam hidupnya itu teratur. Di dalam hidupnya teratur, gak ngawur, gak sembrono, gak asal-asalan. Ada tujuan, ada tata caranya gitu. Dibatasi dengan syariat agama ini. Ora semaunya. Hidupnya teratur, wayahe salat ya salat. Setelah salat ngenteni salat maneh, sampai salat berikutnya, malah salat berikutnya salat sunnah, malah terus sampai gak iso salat terus disolati. Aturan. Jadi kehidupan seorang muslim itu adalah kehidupan yang teratur. Sebagai pelajaran dari tata cara keteraturan di dalam syariat berpuasa. Dengan berpuasa, pelajaran yang lainnya, dengan kewajiban puasa ini, maka kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi ramai maupun dalam kondisi sepi. Jadi ibadah yang tidak terlihat itu adalah puasa. Sholat terlihat, berdoa terlihat, haji umroh ketok kabeh. Yang tidak terlihat itu adalah puasa. Kalau seorang itu tidak ngomong saya puasa, orang nggak akan tahu kalau dia puasa. Mungkin ketika ditawari nggak makan, orang tetap nggak nyangka kalau dia berpuasa. Mungkin dia nggak doyan, mungkin orang nggak akan nyangka berpuasa. Kecuali orang itu mengatakan ini so imun,
aku poso. Nah, jadi puasa, ibadah puasa tersembunyi. Maka ini melatih bagi kita sekalian untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika dalam kondisi ramai banyak orang, tapi juga dalam kondisi yang sepi. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ingat kepada Allah, selain hati menjadi tenang, kita juga akan terjaga dari melakukan kemaksiatan. Karena Allah selalu melihat apa yang kita nampakkan ataupun yang tersembunyi dari kita. Barangkali ini faedah-faedah dari syariatkannya puasa. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan syariat zakat. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, ada tambahan ilmu dan juga ada faedah yang lainnya. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon segala kebaikan. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.